Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asadi Budi, spesialis THTKL bedah kepala leher. Hari ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan pada channel YouTube saya. Pertama, langsung aja ya, tanpa berpanjang lebar. Pertama dari Bapak Rifa Fala Sofiansah. Dokter, saya juga pecah gendang telinga. Pertama mulainya saya demam, saya panas, demam, batuk pilek, dan sakit leher. Lalu infeksi kedua telinga. Oke. Hmm, Sekarang sudah 2 minggu jadi bernanah pakai antibiotik. Oke, jadi begini. Sebenarnya ini adalah contoh klasik pada penyakit otitis media. Otitis media adalah penyakit di mana terjadi peradangan pada telinga tengah. Jadi kalau kita bagi-bagi, telinga kita itu terbagi dari saluran telinga atau telinga luar, dan setelah gendang ke dalam namanya telinga tengah. Nah, waktu gendang telinga ini robek atau pecah, itu terjadi karena salah satu penyebab terseringnya karena peradangan yang kita sebut radang telinga tengah. Radang telinga tengah paling sering terjadi pada anak-anak. Jadi kalau pernah ngerasa anaknya batuk pilek, misalnya batuk pilek lalu nggak berapa lama eee sakit telinga, lalu dibiarkan aja. Kalau dibiarkan aja tentu pada akhirnya si anak ini bisa menjadi pecah gendang telinga. Nah, bagaimana caranya biar menghindari hal tersebut? Tentu kita harus segera ke dokter THT agar diberikan obat-obat yang tepat. Salah satu obat yang tepat untuk otitis media sendiri memang adalah antibiotik. Tapi tentu penggunaan antibiotik ini harus rasional. Kita tidak boleh sembarangan memberikan antibiotik dengan eh, keinginan sendiri, karena antibiotik ini masing-masing punya cara penggunaan, eh, ada minimum pemakaian, dan eh, tentu tergantung kuman-kuman yang eh, sering terkena. Jadi, jika Bapak Ibu ngerasa ada keluhan, sakit telinga, atau bahkan keluhan apapun itu, sebaiknya tidak mengobati sendiri dengan antibiotik, tapi eh, baiknya ke dokter, lalu dokter akan memilihkan antibiotik yang tepat untuk Bapak Ibu. Eh, Radang telinga sendiri ini kita bagi menjadi radang telinga tengah ini kita bagi sendiri menjadi radang telinga akut dan radang telinga kronik. Bedanya apa? Radang telinga akut itu sebenarnya kategori di mana radang ini terjadi hebat dan cepat, artinya dalam waktu singkat. Sedangkan kronik itu batasan waktu yang sudah lama. Karena sudah lama, tentu penyakitnya cenderung lebih tidak terlalu ada keluhan dibanding keluhan yang penyakit akut. Jadi sekali lagi, akut dan kronik itu belum tentu menjadi suatu petanda beratnya penyakit. Kalau di sinetron kadang-kadang suka disebut tuh, wah penyakitnya sudah akut. Ya, itu sebenarnya agak-agak bingung kalau kita artikan, wah penyakitnya sudah baru. Jadi nggak cocok sebenarnya. Jadi sekali lagi, eh, radang telinga sendiri memang ada akut dan kronik. Nah, ini hanya petanda waktu dan jenis penyakitnya. Nah, kalau misalnya radang telinga akut, bedanya apa? Radang telinga tengah akut ini atau otitis media akut ini, keluhannya cenderung ada sakit. Kenapa ada sakit? Karena saat itu gendang telinga masih dalam kondisi utuh, tidak pecah. Nah, tapi gendang telinga ini seperti ditekan dari dalam keluar. Jadi otomatis kita akan merasa nyeri yang hebat, sama seperti kita misalnya lagi pilek naik pesawat. Nah, itu mirip-mirip rasanya. Nah, eh, penyakit ini punya beberapa stadium, punya beberapa tahap dalam terjadinya. Nah, salah satu tahap yang terjadinya adalah di mana si radang ini masih eh, baru baru gejalanya hanya mendem aja. Jadi kok telinganya rasanya nggak nyaman ya, itu tahap pertama. Tahap kedua, si gendang telinga mulai memerah.
mulai memerah dan mulai rasa tidak nyaman, rasa sakit. Tahap ketiga kita sebut persupurasi, di mana gendang telinga ini hampir sudah terjadi penanahan di dalam dan gendang telinga sudah hampir pecah. Yang keempat, gendang telinga sudah pecah. Nah, tapi setelah gendang telinga pecah, tentu gejalanya akan lebih lega. Pasiennya akan merasa lebih ringan, bahkan tidak punya gejala lagi, tapi pada akhirnya cairan itu keluar dari saluran telinga kita. Nah, saluran telinga itu, ya cairan yang keluar dari saluran telinga itu tentu cairan nanah. Jadi miriplah seperti eh, bisul yang pada akhirnya pecah setelah eh, tidak diobati dengan baik. Nah, setelah pecah tentu infeksi itu keluar, nah, tapi khusus untuk pada penyakit radang telinga tengah yang akut ini, jika tidak diobati dengan baik, gendang telinganya akan menetap lubangnya. Nah, jika diobati dengan baik, maka berlanjut ke stadium terakhir adalah stadium resolusi, di mana si gendang telinga uh, tentu akan bisa merapat kembali atau normal kembali. Gitu. Jadi, jika Bapak Ibu ngerasa ada gangguan pada gendang telinga, sebaiknya langsung ke dokter THT terdekat. Nah, lalu, um, selanjutnya, Bapak, Ibu atau Bapak Ati Malomo. Dok, saya mau tanya, saya sudah lama kena dari SD, apa nih maksudnya? Mengenai pamuk gendang telinganya, sudah kena dari SD. Sekarang umur 24 tahun. Saya sempat pakai propolis selama 1 bulan, udah nggak keluar sama sekali. Tapi pas pakai alat korek telinga yang ada kamera kali ya, kameranya masih terlihat berlubang. Apakah masih bisa diobati? Oke, ini yang saya bagi-bagi ya pertanyaannya, karena pertanyaannya cukup bagus nih. Pertama, Ibu Ati, dia pernah kena eh, lubang di gendang telinga sejak SD. Sekarang ibunya usia udah 24 tahun. Eh, karena menurut beliau, dia memakai propolis selama 1 bulan, lalu tidak keluar cairan lagi. Oke, saya berhenti di situ dulu pertanyaannya. Gendang telinga, jika berlubang, memang bisa mengeluarkan cairan. Nah, harus dipisah di mana kondisi gendang telinga ini pecah dan infeksi. Nah, pecah itu artinya ada resiko besar untuk terjadi infeksi berulang. Sedangkan saat gendang telinga ini sedang terinfeksi, dia berlubang dan mengeluarkan cairan terus-menerus. Gitu. Nah, waktu diobati tentu akan membaik, tapi belum tentu gendang telinga ini utuh kembali setelah diobati. Jadi, tidak keluar cairan bukanlah pertanda kalau ibu atau bapak tidak sudah sembuh penyakitnya. Nah, bagaimana caranya biar kita tahu sudah sembuh atau tidaknya? Tentu ke dokter. Dokter akan melihat secara langsung dengan mata atau dengan kamera. Nah, tadi Bapak juga menjelaskan, saya pas lihat pakai alat korek kuping yang ada kameranya. Nah, memang di zaman sekarang, saya paham zaman digital yang sekarang sudah baik sekali, banyak alat-alat yang cukup baik, bisa melihat ke telinga dengan ada kamera. Tapi jujur, saya sendiri tidak pernah merekomendasikan alat-alat seperti itu, karena kenyataannya saluran telinga kita itu panjangnya hanya 2,5 cm. Nah, pendek ya, cuma pendek segitu. Nah, artinya waktu Bapak Ibu memasukkan kamera, takutnya sudah tidak sadar, tahu-tahu sudah dekat sekali ke gendang, takutnya sudah merusak gendang. Sedangkan kamera ini kan punya fokus point. Kadang-kadang rasanya masih buram. Sebelumnya nggak pernah lihat telinga seperti apa. Main masukin, takutnya malah nyodok gendang telinga, akhirnya malah merusak gendang telinga, malah pecah khawatirnya. Gitu. Jadi artinya lebih ideal memang datanglah ke dokter atau ke orang yang
memang ahli pada bidangnya untuk uh, mendapatkan solusi yang lebih baik gitu. Nah, yang terakhir mengenai uh, ibu ini pakai propolis selama 1 bulan. Nah, saya nggak paham propolisnya ini di apa, diminum kah, atau ditetes ke dalam telinga. Kalau ditetes, saya sama sekali tidak menyarankan. Bukan, saya tidak bilang tidak mungkin berhasil. Mungkin bisa aja berhasil dengan propolis ditetes ke dalam telinga. Tapi itu tidak ada bukti mengenai tingkat keamanannya. Artinya, waktu bapak atau ibu meneteskan madu, propolis itu kan madu ya, ke dalam saluran telinga yang di mana gendang itu lubang, tentu akan beresiko membuat sesuatu yang lebih berat dari sebelumnya. Nah, tentu kita tahu saat kita mau memberikan obat kepada seseorang, kita harus berikan obat itu dengan bukti. Artinya tidak bisa kita main coba-coba, apalagi sesuatu itu sebenarnya belum pernah ada bukti untuk mengobati gendang telinga, kita main tetesin aja. Bayangkan kalau itu pada akhirnya bisa merusak eh, eh, kondisi ibu atau bapak lebih dalam. Nah, bayangkan gini, di dalam gendang telinga itu ada struktur penting, banyak struktur penting. Strukturnya apa? Kalau posisinya telinga sendiri kan ada di sini. Nah, bayangkan di situ ada pertama ada saraf pendengaran, lalu ada saraf keseimbangan, lalu di sana ada banyak pembuluh darah, ada juga di sana eh, saraf wajah. Nah, yang paling atas di dekat lempengan atas ada otak. Nah, bayangkan kalau sampai waktu kita obati justru malah bisa membuat lebih berat. Nah, jangankan sesuatu yang belum ada buktinya bisa mengobati, yang sudah ada buktinya aja bisa berisiko. Contoh, misalnya pada kasus penyakit conge yang tipe aman, kita cukup sering dokter THT mengobati dengan obat-obatan yang misalnya obat ofloxacin salah satunya itu cukup aman untuk conge yang tipe aman aktif. Nah, tapi jika obat tersebut diberikan terus-menerus, berulang-ulang, bahkan obat yang dibilang aman itu pun dapat menyebabkan penyakit yang kita sebut otomikosis atau jamur pada saluran telinga. Jadi obat ini tentu harus diberikan secara bijak. Jangan main berikan tanpa ada bukti yang baik. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke, dari Bapak Yudi Saputra. Dok, gendang telinga saya pecah, terus keluar darah campur cairan bening. Sudah diperiksa, diberikan obat Akilen, belum sembuh, malahan keluar keluar setiap menit. Tapi kalau nggak mengkonsumsi apapun, malahan nggak keluar. Kayak 4 hari terus sehari keluar palingan pagi doang. Em, Intinya si bapak ini dia pecah gendang telinga. Eh, saya nggak tahu sejak kapan pecahnya. Tapi anggaplah misalnya si bapak ini baru ya, baru pecah gendang telinga, lalu keluar cairan dari telinganya. Nah, ini dialami kurang lebih sebulan. Nah, kalau memang pecahnya baru 1 bulan, biasanya, eh, sorry, bukan baru 1 bulan nih. Kalau misalnya sudah 1 bulan, sebenarnya kemungkinan untuk si gendang telinga ini rapat sendiri agak susah. Umumnya, saat gendang telinga pertama kali pecah, biasanya badan kita ada respon dari tubuh, di mana tubuh ini berusaha merapatkan gendang telinga itu sendiri. Nah, tapi waktu sudah berulang-ulang diobati namun tidak berhasil eh, tubuh ini merapatkan gendang telinga sendiri, biasanya kita agak-agak nggak yakin ya si gendang telinga ini bisa bisa rapat lagi. Nah, kalau misalnya sudah istilahnya gagal nutup lah. Nah, kalau gagal nutup alami gimana? Ya dioperasi, operasi gendang telinga. Operasi gendang telinga ini adalah salah satu solusi. Nah, sekali lagi,
siapapun itu, umurnya berapapun itu, jika gendang telinganya berlubang, indikasi untuk dilakukan operasi gendang telinga. Nah, tentu setelah kita bilang indikasi, baru nanti kita em, kita pilih-pilih seberapa kuat indikasi itu. Misalnya pada orang yang usianya sudah 85 tahun, terus eh, gendang telinganya bocor, terus tidak pernah keluar cairan, artinya tidak pernah bikin masalah. Jadi ya memang indikasi ini lemah, artinya tidak tidak penting-penting banget kalau dilakukan penambalan gendang telinga. Gitu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi baiknya gimana Pak Yudi? Pak Yudi baiknya ke dokter ya Pak, ke dokter THT terdekat karena solusi untuk Bapak adalah operasi gendang telinga. Oke, oke, lanjut. Oh, ini ada satu bagus pertanyaan bukan telinga ya. Jadi pertanyaan mengenai sinusitis. Dok, saya itu suka suka ada sakit di area pipi. Apakah mungkin saya sinusitis? Oke, jadi gini, eh, di area hidung kita segitiga ini, kita sebut area hidung, termasuk di bagian dalamnya. Jadi bukan cuma yang kelihatan. Jadi di dalam sana kita sebut area hidung. Nah, sedangkan di sampingnya, di area pipi dan ke dalam, dan di area dahi dan ke dalam, itu ada ruangan-ruangan yang kita sebut ruangan sinus. Nah, semua orang punya yang namanya sinus. Jadi nggak usah khawatir kalau dokter bilang, wah ada sinus. Nah, jadi prinsipnya semua orang sudah punya namanya sinus. Nah, sinus ini adalah rongga atau ruangan yang mempunyai jalan keluar. Nah, artinya jika jalan keluar ini bagus, jalan keluar ini longgar, dia akan makin jarang bermasalah. Semakin eh, tidak bikin masalah. Sama lah seperti waktu saya analogikan suatu selokan got, jika flow-nya lancar, jika tidak ada kotoran yang menghambat, tentu akan tidak sering banjir, tidak sering bikin masalah. Nah, tapi waktu si got ini tersumbat, tentu akan bikin masalah. Nah, sinus itu prinsipnya kurang lebih seperti itu. Jadi waktu sinus ini tertutup, tertutupnya bisa karena macam-macam, bisa karena penulangan, bisa karena peradangan, bisa karena infeksi, bisa karena alergi, bisa karena trauma, bisa bahkan bisa karena tumor. Nah, artinya apa? Eh, sinusitis itu sinus yang bermasalah yang kita sebut sinusitis itu bisa terjadi akibat bermacam-macam. Nah, karena bisa terjadi akibat bermacam-macam, tentu tata laksananya bisa bermacam-macam. Nggak selalu harus tata laksananya operasi. Nah, sekitar 80% kasus sinusitis itu bisa diobati dengan baik, dengan obat biasa. Nah, namun memang jika sinus ini tidak berhasil diobati atau sinusitis ini cenderung berulang-ulang kembali, kadang-kadang kita obati berhasil baik, tapi 1 bulan kemudian kambuh lagi, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Tentu di saat itulah lebih ideal untuk kita eh, apa ya kita lakukan operasi. Nah, apakah main langsung operasi? Tentu tidak. Tahap pertama sebelum kita lakukan operasi adalah kita obati. Nah, kalau nggak berhasil, kita obati lagi. Kalau nggak berhasil, kita CT scan. Kita tentukan apakah memang benar-benar perlu dioperasi. Kalau misalnya nggak, memang dalam dalam dari pemeriksaan CT scan tampak bukti kalau sinus-sinus ini tersumbat, barulah dilakukan operasi. Gitu. Jadi sebenarnya ada tahap-tahap yang cukup panjang sampai memutuskan operasi. Nah, memang tidak seluruhnya begitu. Ada contoh beberapa kasus yang jika terjadi langsung kita sarankan operasi. Misalnya sinusitis pada tumor atau sinusitis jamur dan lain-lain sebagainya. Gitu.
Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jadi kita lanjut lagi sedikit lagi. Oke. Dok, saya baru sakit telinga, sudah cek ke 4 dokter, belum sembuh juga. Katanya gendang telinga sobek dan oke. Ini sama ya, kurang lebih mirip-mirip semua. Jadi, Bapak Ibu Samiem, prinsipnya gini Bu, waktu gendang telinga itu sobek, sebenarnya tubuh kita itu akan berusaha mereparasi diri sendiri. Nah, kalau berhasil, selesai. Ibu bapak tidak perlu dokter lagi untuk memperbaikinya. Nah, tapi ada kalanya tidak berhasil sembuh sendiri. Nah, saat itulah kita kan tentu mau diri kita kan uh, diri kita ini bisa bisa baik ya, sempurna. Misalnya ada di bapak ibu punya mobil, punya motor, bannya bocor, pas tentu kan ditambal ya kalau ban bocor, karena itu akan mengganggu fungsi kalau tidak ditambal. Nah, bayangkan diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, ada kerusakan. Masa kita biarkan? Kan nggak ideal. Karena gendang telinga itu kan punya fungsi. Fungsinya adalah pendengaran. Penting sekali menghantarkan suara dari dalam, dari luar ke dalam organ pendengaran kita. Nah, yang kedua, dia punya fungsi untuk proteksi, untuk menghalangi apapun yang di luar tubuh biar tidak masuk ke dalam tubuh. Jadi penting sekali. Jadi waktu terjadi robekan dan tidak berhasil sembuh, sudah ke dokter berulang kali, bijaknya adalah dilakukan operasi gendang telinga. Jangan khawatir, operasi gendang telinga itu adalah salah satu operasi yang tidak menyakitkan, sama sekali tidak menyakitkan. Biayanya tergantung. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai BPJS, terutama kalau BPJS yang eh, pakai kartu Indonesia Sehat, itu gratis sama sekali, tidak perlu bayar sama sekali, 0 rupiah. Nah, tapi kalau misalnya pakai BPJS yang berbayar, tentu bayar iuran. Di rumah sakit swasta eh, mungkin kisarannya antara 30 juta sampai 70 juta. Sedangkan eh, itu tergantung kelasnya. Eh, Tentu tidak semua jenis operasi gendang telinga sama. Banyak sekali jenis-jenis operasi gendang telinga. Ada tipe yang simple bisa dilakukan langsung dari saluran telinga. Ada contohnya di channel ini. Lalu ada juga yang tipe yang harus dilakukan irisan belakang telinga. Nah, kapan perlu dilakukan operasi di saluran telinga dan kapan harus dilakukan operasi irisan gendang belakang telinga, itu tergantung kondisi penyakit Bapak Ibu. Jika memang eh, kondisinya perlu dari belakang telinga, biasanya itu dilakukan karena ada eh, penyakit yang perlu dibersihkan dulu, gitu. Atau kadang-kadang juga eh, saking besarnya gendang, exposure-nya lebih baik kalau dilakukan irisan belakang telinga. Jadi kecenderungannya dari situ. Baik, sudah cukup hari ini. Semoga video ini membantu teman-teman untuk eh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.